Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa kalau sore hari ini kita boleh beribadah. Sudah 3 kali beribadah di tempat ini secara tatap muka. Puji Tuhan juga Bapak Pendeta Yosua Pangat bisa bersama-sama dengan kita untuk bersama-sama kita menguatkan tentunya jemaat di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 dan 29. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai dengan yang ke-29, demikian firman Tuhan. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Luar biasa firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan diingatkan bahwa kita adalah sebenarnya anak-anak Tuhan? Panjenengan dan saya ini sebagai anak-anak terang, sebagai pilihan Tuhan. Sehingga dikatakan di situ, kamu adalah anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Apa yang melatar belakangi kitab Yohanes ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes ini adalah ditulis oleh Rasul Yohanes kira-kira abad yang pertama. Dia mempunyai tujuan kepada jemaatnya agar semua jemaat di situ dikuatkan. Karena kekristenan itu akan terjadi banyak sekali guru-guru palsu. Banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Dan waktu itu gereja-gereja menghadapi hal tersebut. Demikian juga akan terjadi pada masa saat-saat ini. Banyak guru-guru palsu, banyak orang yang menyesatkan, walau mereka gagal untuk mengoyahkan iman Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19, sebelumnya di situ juga diceritakan bagaimana orang-orang menggoyahkan iman Kristen, bagaimana orang-orang itu agar kamu tidak ikut Tuhan Yesus. Ajaran ini yang paling, ajaran ini yang benar. Seakan-akan sangat-sangat rohani untuk mengajarkan kebenaran itu, tetapi di sini ditekankan kamu harus hati-hati karena banyak guru-guru palsu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, kekristenan kita mungkin saat ini juga, bahwa banyak sekali guru-guru yang palsu tadi. Sehingga harapannya adalah kita tetap dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus pertanyaan adalah bagaimana dos pundi kula lan panjenengan sami mangertosi bilih kita kula lan panjenengan sami tetap tinggal di dalam Kristus. Bagaimana tahu kita tetap tinggal di dalam Kristus atau kita itu tidak tinggal di dalam Kristus? Ini banyak sekali guru-guru palsu. 1 Yohanes 2 ayat 19, demikian firman Tuhan, tak bacakan karena waktu setengah jam harus selesai Pak Pangat. Ayat 19, 1 Yohanes 2 ayat 19 berkata demikian, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tak bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka bersungguh-sungguh termasuk pada kita. Bahasane serigala berbulu domba. Ketok apik banget nanging jelomprongke. Bahasane siropan jelomprongke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes memberikan 3 cara untuk menguji kepastian hidup kekal kita. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Apakah kita masih ada di dalam kebenaran, ataukah kita sudah ikut ke jalan-jalan yang menyesatkan. Ada 3 hal. Tidak usah banyak-banyak. 3 hal. Yang pertama adalah percaya pada inkarnasi Kristus. 1 Yohanes 1
1 ayat 1 sampai 3. Coba dibuka Pak John. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes itu berkata, jikalau seorang tidak percaya Yesus adalah inkarnasi Allah menjadi manusia, maka ia memiliki jiwa yang anti Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah Anda sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang kami dengar, apa yang kami katakan adalah hal-hal yang terbaik, yaitu adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga di situ dikatakan sangat jelas sekali bahwa ayat 1 sampai 3 tadi dijelaskan atas apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kutuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Mengapa dikarenakan inkarnasi? Di situ dikatakan Yesus datang ke dunia itu benar-benar menjadi manusia yang sejati. Jadi manusia yang sejati, dia Yesus disiksa, dia disalibkan, dan dia juga merasakan sakit seperti kita. Bahkan lahir pun tidak di bidan, di palungan. Dia lahir sebagai manusia yang sejati. Percaya pada inkarnasi Kristus. Yang kedua adalah hidup kudus. Mengapa kita harus hidup kudus? 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai dan 10. Orang Kristen yang sejati harus hidup dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Bukan dalam pengertian hidup yang kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kasampurnan menika namung gadaipun Gusti. Anak yang diharapkan adalah kita menjadi anak-anak terang, sehingga kita dihadapkan dengan kebenaran itu sendiri, sehingga melainkan hidup dengan dosa. Dan orang-orang akan mesti melihat bahwa orang akan melihat terang itu. Orang pasti tidak akan melihat kegelapan. Sehingga terang itu ada di dalam tengah-tengah kita. Sehingga harapannya adalah kita boleh menjadi saksi terang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus bagaimana? Kita harus jujur, mau mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Datang kepada Kristus untuk pengampunan dosa itu, sehingga ada pengampunan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Ning yo aja kok angger gawe dosa njaluk ngapura, gawe dosa njaluk ngapura, sebab Gusti wis Gusti Yesus iki Gusti apik dhewe. Pokoke saiki gawe dosa, sesuk njaluk meneh ngapura, sesuk gawe meneh, sesuk gawe dosa. Jangan. Bertobatlah. Arti bertobat dikatakan di situ kalau sudah mau tahu ngidul kleru ya aja ngidul meneh. Itu harapannya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat sekali banyak sekali ayat yang menyatakan di Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan ada hidup kudus. Kita harus taat. Taat kepada Tuhan Yesus. Hidup kita penuh dengan ketaatan. Sehingga walaupun diombang-ambingkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kita taat kepada Yesus rasama itu. Bahasanya ngoten niku. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 di situ di perkawinan di Kana waktu itu ora ana sing maido karo Gusti Yesus. Sediakan tempayan-tempayan itu isi air. Tidak ada terbesit
Kok kon ngisi banyu mau padahal isinya anggur. Tetapi apa? Dilakukan, dia taat sekali apa yang disuruh Yesus, difirmankan Tuhan Yesus, dia manut. Semua tempayan itu diisi penuh dengan air. Apa yang terjadi? Ada mujizat luar biasa dengan ketaatan itu. Orang perlu itu dan sebagainya. Setelah tempayan-tempayan penuh dengan air, maka salah satu bahasanya di sini Sinoman menunjukkan kepada ketua Sinoman di situ. Rasakan ini apa? Anggur yang luar biasa, ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Perlu ketaatan. Selain kita hidup kudus adalah perlu ketaatan karena banyak sekali permasalahan yang timbul di dalam kekristenan kita. Jangan menyangka nek dadi wong Kristen ki terus ora ono masalah, malah sansaya tumpuk-tumpuk. Tetapi bagaimana kita dengan cara yang baik menyelesaikan permasalahan hidup kita, keluarga kita dengan cara-cara Tuhan tentunya. Kita harus taat. Bahasane kono iki nembe king pacoben kok Pak nembe ngeten iki. Kita tidak pernah dicobai iblis. Karena iblis sudah kalah dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan apa yang diberikan kita kepada Tuhan kepada kita, marilah kita syukuri. Kadang-kadang dalam kehidupan kita hanya kurang bersyukur. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Karena Kristus adalah pokok. Karena Kristus adalah dasar kekristenan kita. Sehingga harapannya adalah kita boleh hidup kudus. 1 Yohanes 3 ayat 15-10 nanti di rumah saja dibacanya. Yang intinya adalah kita sudah menjadi anak-anak yang terang dan terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai kita lagi. Neng di papan nuwun sewu tiang Kristen menika mesti ketok. Apik ya ketok, elek sansaya ketinggal niku. Bapak Ibunya dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 17. Hidup di dalam kasih. Kalau kita sudah hidup di dalam kasih, semua apapun yang menjadi permasalahan kita, semua akan dimaafkan. Sebab kasih niku ono pengampunan, ada lemah lembut, ada rendah hati dan sebagainya di situ. Buah-buah dari kasih. Sehingga harapannya adalah orang Kristen yang sejati akan hidup dalam kasih Tuhan Allah, bukan kasih kepada dunia serta kepada sesama, tetapi kita mempunyai kasih kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena sumber kasih adalah Tuhan Yesus. Ada pengampunan. Kuncine ono pengampunan. Nek mboten pengampunan, kekristenan utawi kula yang pitados menika mboten wonten raosipun damai sejahtera. Nang gereja nek isih duwe rasane dendam karo koncone, weruh wonge rasane ora kepenak dan sebagainya. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Harus ada pengampunan, harus saling mengampuni dan mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kita itu harus hidup dalam kasih itu sendiri. Dan itu semua telah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 tadi dikatakan dengan jelas sekali. Di situ dikatakan ayat yang ke-28 jelas sekali tadi. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Dan kita dikatakan di situ adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Kula panjenengan sami menika sampun dados putranipun Gusti. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya kita peroleh kebenaran, percaya dan tidak usah takut malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita sudah menjadi anak-anak terang. Dan terang itu pasti akan dipancarkan. Dan terang itu pasti akan membawa yang lain di dalam kegelapan itu akan melihat kita. Karena ada terpancar kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jelas sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa menunjukkan pada hidup dalam kekudusan, dikarenakan kita telah dilahirkan yang baru.
Kita telah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Awake dhewe lahir baru itu karena kita sudah percaya pada Yesus dan kita dibaptiskan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dikatakan di situ kita adalah hidup baru. Di ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya, nya Tuhan. Lahir daripadanya. Sedangkan hidup dalam Kristus, ayat 27 di atasnya dijelaskan sekali. Tadi, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dia di situ di dalam Kristus. Sumangga kula panjenengan kita tetap tinggal di dalam Yesus. Karena kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan sungguh luar biasa dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh bersaksi, Pak Pangat, hari ini kita nganyari son itu dari Kemenak. Dan juga diesel yang ada di belakang dari Kemenak. Dan besok pagi rencana kita akan membangun sekolah minggu yang ada di belakang. Itu karena kasih Tuhan, bukan kekuatan manusia, tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sedangkan hidup dalam Kristus pada ayat 27 tadi menekankan bahwa percaya kepada Kristus adalah percaya kepada doktrin yang diajarkan oleh Rasul kepada gerejanya. Oleh Rasul kepada gerejanya. Nanti dibaca di rumah 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan di situ, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, itu berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Nah, awake dhewe ngaku neng dari Gusti Yesus neng uripe isih dalam kegelapan, berarti dusta kata firman Tuhan. Ngapusi. Kaya kula matur kaya ndelok awake gambar ning pengilon bar kuwi ya lali gambar awake dhewe kaya ngopo. Inilah. Makanya kalau kita sudah hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, marilah kita mengimani dan kita melakukan hal-hal yang benar. Kita sudah tidak punya beban lagi. Kita sudah dimenangkan, kita sudah diampuni, sehingga tinggal kita bagaimana hidup di masyarakat, menunjukkan kasih Kristus. Inilah saya anak-anak Tuhan. Karena orang dilihat dari buahnya. Woi, ngaku-aku kaya ngene apik, kaya ngene woi elek nuwun sewu ya. Itu anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan semua baik dan akan membuahkan hasil yang baik juga. Sehingga tiang-tiang menika mangertosi Gusti saya menika awet saking tingkah laku kula panjenengan sami, kita saged membawa kepada masyarakat dan masyarakat tahu bahwa ini adalah orang Kristen. Orang Kristen itu beda, hidupnya pasti beda sekali lagi. Hidupnya pasti beda, ada terang yang luar biasa. Dan ada pengurapan tadi dikatakan. Perenungan pada malam hari ini adalah apakah saat ini kita masih khawatir dan takut? Apa yang harus kita alami? Apakah kita khawatir? Jawabannya pasti kadang nggih. Kadang kula nggih cok khawatir sebabe napa menjang mboten wonten menapa-napa. Jawaban sangat-sangat manusiawi sekali. Sehingga apa yang terjadi? Tetapi Rasul Yohanes mengajarkan kita tidak ada kata takut. Mboten wonten kata wedi, tapi dikatakan di situ malu. Malu ayat 28. Karena di dalam Kristus pasti dan hidup kekal tanpa penghakiman. Di dalam Yesus Kristus itu pasti orang sing abu-abu. Nanti bisa dibaca di rumah, Roma 8 ayat 1, Roma 6 ayat 23 dan sebagainya. Untuk itu marilah, sekali lagi marilah kita hidup dalam kebenaran sehingga kita ada jaminan kekal di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.